Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang dimensi 3. Ini merupakan pelajaran kelas 12. Pembahasan dari dimensi 3 yang akan kita bahas kali ini adalah jarak antar dua titik. Jadi apa sih sebenarnya arti dari jarak antar dua titik ini? Misalkan ada sebuah titik A, kemudian ada lagi sebuah titik B. Jika kita hubungkan antara titik A dan titik B ini, akan membentuk suatu garis. Nah, garis antara titik A dan B inilah yang disebut sebagai jarak antar dua titik. Nah, ini merupakan konsep dasar sebelum kita membahas soal dimensi 3 mengenai jarak antar dua titik. Ada satu hal lagi yang harus kita pahami atau kita ingat kembali untuk menjawab soal jarak antar dua titik. Perlu diingat bahwa teorema Pythagoras yang dipelajari waktu SMP dulu ini akan berguna untuk menjawab jarak dari antar dua titik. Misalkanlah suatu segitiga siku-siku. Nah, di sini ada segitiga ABC ya. Segitiga siku-siku ABC. Jika yang ditanyakan itu adalah sisi AC, itu kita bisa menggunakan rumus akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jika yang ditanyakan itu adalah AB, maka akar AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Dan jika yang ditanyakan itu adalah sisi BC, sama dengan akar dari AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Langsung saja kita ke contoh. Diketahui kubus ABCDEFGH, tentukan jarak titik A ke titik C. Langsung saja kita beri tanda titik pada gambar kubusnya. Di sini terdapat titik A, kemudian ada titik C. Yang ditanyakan pada soal adalah jarak titik A ke titik C. Berarti ada suatu garis penghubung antara titik A dan C. Berarti yang ini ya. Karena terhubung garis dari titik A ke C, terbentuklah sebuah segitiga pada bidang ini. Kalau kita keluarkan gambarnya akan berbentuk seperti ini, di mana siku-sikunya terletak tepat di B. Di soal yang ditanyakan adalah jarak titik A ke titik C, berarti yang ditanyakan itu adalah AC. Karena kita sudah tahu tadi rumus dari Pythagoras, dan ini juga menggunakan konsep dari segitiga siku-siku, di mana kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Langsung saja AC itu sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Di soal kan tidak diketahui berapa panjang sisi dari kubusnya. Kita anggap saja panjang sisinya itu adalah A. Berarti kalau suatu panjang rusuk dari sebuah kubus itu A, berarti semuanya akan bernilai A, karena panjang sisi pada kubus semuanya sama besar. Berarti untuk mengisi AB maupun BC itu nilainya akan sama-sama A. Berarti AC sama dengan akar dari A kuadrat ditambah A kuadrat. Berarti AC sama dengan A kuadrat ditambah A kuadrat menjadi 2A kuadrat. Tinggal dikeluarkan, yang bisa dikeluarkan dari akar, yang bisa dikeluarkan hanya A kuadrat. Berarti akan menjadi AC sama dengan A akar 2. Berarti kalau di soal diketahui bahwa panjang rusuk dari kubus itu adalah A, yang ditanyakannya adalah panjang AC, berarti jawabannya adalah A akar 2. Kemudian bagaimana jika yang diketahui pada soal itu bukan A, tetapi angka? Misalkanlah 10 cm. Sama saja konsepnya, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Berarti yang AB tadi A, BC tadi A, kita ganti menjadi 10 cm jika pada soal yang diketahui adalah 10 cm panjang rusuknya. Sehingga AC sama dengan 10 kuadrat berarti akar dari 100 ditambah 100. 100 ditambah 100 adalah 200, di mana AC sama dengan 200 itu kan merupakan 2 kali 100. Kenapa kita buat seperti ini? Karena agar nilai 100 itu bisa kita keluarkan nilai akarnya, sehingga didapati nilai AC-nya adalah 10 akar 2. Dari jawaban soal yang ini dapat kita simpulkan
Panjang sisi AC itu merupakan diagonal sisi pada kubus. Dan diagonal sisi pada kubus selalu bernilai A akar 2. Jadi, kalau yang ditanyakan pada soal itu hanya diagonal sisi pada kubus, sudah dipastikan nilainya A akar 2. A-nya itu apa? A adalah nilai yang diketahui pada soal. Jadi, apapun soal itu nilainya berapa, pasti hasilnya akan menjadi akar 2 nanti, A akar 2. Tergantung kita mengetahui mana-mana saja yang merupakan diagonal sisi. Untuk mengetahui bagian diagonal sisi sebenarnya itu sudah dipelajari waktu SMP. Silakan diulang-ulang kembali. Langsung saja kita ke contoh soal kedua. Diketahui kubus ABCDEFGH, tentukan jarak titik A ke titik G. Langsung saja kita buat titiknya. Yang pertama adalah titik A, kemudian titik G. Kita hubungkan kedua titik tersebut sehingga membentuk suatu garis. Agar kita mendapati nilai A ke G, kita perlu membuat garis bantu di A ke C. Mengapa harus di A ke C? Agar terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, mana segitiga siku-sikunya itu? Segitiga siku-sikunya adalah yang ini. Jika kita keluarkan gambarnya akan berbentuk seperti ini. Siku-siku tepat berada di titik C. Karena pada soal yang ditanyakan adalah jarak titik A ke G, berarti yang harus kita cari itu adalah panjang AG. Langsung saja masukkan ke dalam rumus. Berarti AG sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Karena di soal tidak dikasih tahu berapa panjang rusuknya, kita misalkan saja sebagai A. Berarti kalau AB itu adalah A, berarti panjang AC itu adalah A akar 2. Mengapa A akar 2? Karena AC merupakan diagonal sisi. Masih ingat ya contoh soal tadi? Kalau diagonal sisi selalu akar 2. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus nilainya. Berarti akar A akar 2 kuadrat ditambah A kuadrat. Ini tinggal kita kalikan saja. 2A kuadrat ditambah A kuadrat itu akan menjadi 3A kuadrat. Kalau kita keluarkan akarnya itu akan menjadi A akar 3. Lalu bagaimanakah jika yang diketahui panjang rusuknya itu berbentuk angka? Berarti seperti apa jadinya? Nah, misalkan dia itu adalah angka 5. Berarti tinggal masukkan saja nilai A-nya. 5 cm ini langsung kita ganti menjadi 5 akar 3. Di mana dapat disimpulkan panjang sisi AG merupakan diagonal ruang pada kubus. Diagonal ruang pada kubus selalu bernilai A akar 3. Jadi intinya diagonal ruang itu selalu bernilai A akar 3. Contoh soal ketiga, diketahui kubus ABCDFG, titik T-nya di tengah-tengah BC, tentukan jarak A ke T. Berarti kita buat dulu yang diketahui pada soal. Di soal nyatakan bahwa ada titik T di tengah-tengah BC. Kira-kira di sini ada sebuah titik T. Yang ditanyakan soal itu adalah jarak A ke T. Berarti ada sebuah titik A menuju T. Berapakah jaraknya? Oke, kita buat dulu gambar segitiga siku-sikunya. Kira-kira seperti ini. Yang ditanyakan itu adalah AT. Oke, kita buat dulu yang diketahui pada soal. Yang diketahui pada soal yaitu adalah sisi AB yang sudah ada ya. HG kan di situ 10, berarti semua sisinya akan bernilai 10 cm. Cuman BT di sini setengah dari BC. Nah, sisi BT ini setengah dari BC, maka BT itu setengah dari 10. Maka panjang BT itu adalah 5. Tinggal kita cari nilai AT-nya. Berarti akar dari AB kuadrat ditambah BT kuadrat, tinggal dimasukkan saja angkanya yang diketahui. Kemudian 10 kuadrat itu kan 100, 5 kuadrat 25, tinggal jumlahkan 125. Akar dari 125 itu penyederhanaan akarnya 5 kali 25. Maka AT-nya itu adalah 5 akar 5. Contoh soal keempat,
Diketahui kubus ABCD EFGH, titik T di tengah-tengah BC, tentukan jarak T ke H. Oke, kita buat dulu. Di soal dinyatakan bahwa T itu di tengah-tengah BC. Oke, berarti ini titik T. Kemudian yang ditanyakan itu adalah jarak T ke titik H. Nah, di sini kita perlu garis bantu ya. Garis bantunya itu adalah DT, supaya antara titik H ke T itu membentuk suatu segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-sikunya itu seperti ini. Tetapi kita ingin menentukan HT. Sebelumnya kita harus tahu dulu panjang dari DT. Karena di sini dia bukan merupakan diagonal sisi, maka kita akan mencari panjang DT dari segitiga DTC terlebih dahulu. Nah, ada segitiga DTC, di mana siku-sikunya di C. Yang ditanyakan itu adalah sisi DT terlebih dahulu ya, yang harus kita cari. Sedangkan yang diketahui pada soal itu, CT itu setengah dari BC. Maka CT itu setengah dari 10, CT itu adalah 5. Maka di sini 5 ya. Sedangkan DC itu sudah tahu ya, 10 cm. Tinggal kita cari DT-nya. Masukkan saja ke dalam rumus angkanya menjadi 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat. DT sama dengan akar dari 25 ditambah 100. Maka DT akar dari 125. DT sama dengan 5 kali 25. DT menjadi 5 akar 5. Barulah kita mencari panjang HT dari segitiga HDT, di mana siku-sikunya terletak di D. Oke, yang kita cari itu adalah panjang HT ya, cuman yang di soal diketahui DT itu sudah tahu ya tadi 5 akar 5 yang kita cari tadi. Kemudian untuk HD itu sendiri adalah 10 cm, sedangkan yang ditanya itu HT. Oke, langsung saja masukkan ke rumus. HT sama dengan akar dari DT kuadrat ditambah HD kuadrat. HT itu sama dengan akar dari 5 akar 5 yang dikuadratkan ditambah 10 kuadrat. 5 akar 5 kuadrat itu adalah 125 ditambah 100. Kemudian HT itu sama dengan akar dari 225, di mana HT itu adalah 15 cm. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa di subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya, dan jangan lupa like video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.